Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga bos-bosku semua, sahabat-sahabatku semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi berkecukupan, tidak kekurangan suatu hal pun. Dalam kesempatan ini saya Bambang Pri, Indira Games, seniman akik amatir pin kentir dari kota Bekasi, sengaja menampilkan wajah kusut, wajah setengah tua, wajah yang tidak lagi muda ya. Sudah mulai keriput. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk kita semakin dekat, semakin kenal. Nanti kalau di luar bos-bosku, sahabat-sahabatku ketemu, ditegur aja. Jangan sungkan ditegur ya bos. Insya Allah saya kalau di luaran mah malu-malu orangnya. Saya pemalu orangnya bos. Tampangnya begajulan begini tapi orangnya pemalu bos. Insya Allah. Oke bos-bosku, sahabat-sahabatku, dalam kesempatan ini saya coba akan memberikan satu gift bagaimana memberikan perawatan terhadap koleksi bacaan kita, khususnya bacaan-bacaan yang sudah kristal ya, body glass minimal. Insya Allah nanti saya selangi dengan beberapa koleksi. Semoga ada dari sahabat-sahabat, dari bos-bosku semua yang berminat. Insya Allah. Check it out. Ya, ini kita coba mengetengahkan salah satu perawatan sederhana untuk batu bacan. Hanya batu bacan di sini adalah batu bacan yang memang materialnya sudah body glass, dan dia tidak memiliki kapur di permukaan ya. Yang kita ketengahkan ini adalah proses oksidasi. Ada oksidasi, ada diaksoda. Dua-duanya bersifat memuaikan serat-serat, membantu percepatan pemuaian serat yang ada di dalam batu, hingga perlahan batu serat-seratnya akan naik dan semakin jernih dia nantinya, akan semakin semakin encer seratnya. Nah ini kan masih padat ini, nanti akan semakin encer seratnya. Ada beberapa trik atau cara yang sederhana dengan menggunakan sarana sederhana dan elemen yang sederhana, maksudnya menggunakan cairan yang sederhana. Bahkan kalau terbilang mah gratis, nggak perlu beli, nggak perlu bersusah payah gitu. Tapi ada yang lebih baik lagi kalau misalkan mengeluarkan biaya sedikit lah ya, sekitar 5.000, 6.000 sampai 10.000. Iya, ini ada
gelas kaca ya, wadah kaca lah, kita anggap wadah kaca. Kita persiapkan tutup ya, tutup yang rapat ya, tutup yang rapat. Nah, ini ada tisu dan ada plastik klip, jadi ketutup rapat nanti. Yang pertama saya akan tengahkan oksidasi pemuaian. Nah, bagaimana kiatnya? Ayo kita mulai. Ya, ini yang pertama, proses oksidasi atau pemuaian. Kita ambil tisu, kita lipat ya, terus kita rendam, kita basahi tisu ini. Ini air menggunakan mineral biasa ya, air menggunakan mineral biasa. Nah, jangan terlalu basah, kita ini secukupnya saja airnya dalam kondisi basah ya. Air mineral menggunakan air biasa, air aqua bisa, tapi akan lebih bagus jika menggunakan air ber-pH. Air ber-pH tinggi, air oksi ya, bisa didapatkan di warung-warung terdekat di rumah bos-bosku semua. Nah, kita nggak jual air oksi. Nah, ini kita letakkan di bawah bosku, di bawah batu, di bawah batu ya, seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam plastik klip. Nah, dan pastikan tertutup rapat. Nah, ini plastik ini murah bos. Plastik ini murah, isinya 50 bisa dapat 100 lembar. Isinya 50 paling berapa, 3.000 perak apa 5.000 perak. Nah, kita butuh cuma 1 lembar doang ini. Nah, begini, ini nanti memuai, dia akan mengeluarkan embun-embun. Ini kita diamkan seperti ini. Misalkan kita beraktivitas, kita pakai nih bacan ya, bacan ini kita pakai. Terus pas istirahat kan nggak mungkin juga kita pakai di jari ya, karena kalau kita pakai menggunakan jari ini nanti peredaran darah di tangan kita itu kalau kita tidur mengembang dia. Jadi malah justru menghambat peredaran darah. Kalau bisa cincin dilepas pada saat kita istirahat tidur. Oke, jadi pada saat kita mau istirahat tidur, nah kita lakukan perawatan ini bosku. Nah, ini kita seperti ini, kita lakukan pemuaian seperti ini. Nanti besok paginya baru kita buka, itu kita lap dengan tisu juga. Nanti dia akan berkembang dengan sendirinya. Kalau kita rutin, rajin, kita akan melihat perkembangannya sedikit demi sedikit. Batu akan tampil lebih bagus, lebih cakep, seratnya semakin plong ya, seratnya semakin encer, itu kan, tembusannya semakin plong. Nah, cuma memang kalau kalau batu ini kan sudah plong ini ya, nggak terlalu ini mudah sekali kita mengikuti perkembangannya. Tapi kalau untuk batu-batu yang penting gelas bos, yang penting gelas, nggak kapuran di permukaan batu ya, itu kita akan bisa itu nanti berlahan plong. Karena kalau batu-batu dengan ukuran jumbo begini sayang kalau kita sembarang trade-nya gagal, wah ruginya banyak. Ruginya banyak karena batu-batu ini terbilang dalam untuk inian kita ya mahal ya, mahal. Kalau yang untuk hobi memang nggak mahal selama punya uang. Ya itu aja bos. Ini yang pertama dengan cara seperti ini ya, oksidasi namanya, pemuaian. Nah, itu baru berapa menit itu udah mulai berembun dia. Dicoba bos, nanti akan terlihat setelah bos nyoba. Kalau misalkan keluar titik-titik embun gitu ya, itu berhasil oksidasinya. Insya Allah itu akan melahirkan perkembangan di batunya sendiri. Itu yang pertama. Yuk kita lanjut yang kedua, cekidot.
Ya, pada sesi kedua adalah diaksoda pengasaman sebenarnya, pengasaman, pemberian asam ya, peningkatan asam. Itu sama pemuaian juga sifatnya, hanya dengan cara dan sarana yang berbeda. Ini kita gunakan air kalau bisa air oksi ya, kalau bisa air oksi, air mineral biasa nggak apa-apa, tapi kalau air ber-pH tinggi itu lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Contohnya seperti air buangan AC itu bagus bos, air buangan AC. Sedikit saja kita masukkan di wadah berkaca seperti ini. Mudah, seperti yang kiat pertama tadi, pada setiap jam istirahat kita, nanti paginya kita ini lagi, kita ambil lagi untuk kita gunakan batunya. Cukup meletakkan ini ya bos, tapi usahakan ada sisi bagian yang tidak terendam, jangan sampai terendam semua. Ini kebanyakan nih bos, kalau bisa setengahnya lagi ya bos ya, setengahnya lagi, jangan sampai terendam semua, jangan sampai terendam semua. Supaya kenapa? Supaya dia ada inian yang memang penekanan gitu loh, jadi tidak semuanya di dalam air yang akhirnya penekanannya itu terhambat juga. Tapi kalau misalkan ada yang sebagian kering, insya Allah nanti penekanannya lebih maksimal. Nah, kita tutup dengan tutup rapat dengan ini, jangan kita usahakan untuk tidak ada celah ya, tidak ada celah seperti ini. Nanti juga dia akan terlihat, mungkin kalau setelah beberapa jam dia akan terlihat pemuaian ya, berembun, dia gelasnya akan berembun. Nah, itu trik mudah yang kedua. Kalau bisa gunakan air mineral biasa bisa, tapi kalau bisa lebih bagus lagi air yang ber-pH tinggi. Contohnya air oksi, kita bisa dapatkan di warung-warung terdekat. Air oksi ya, harga 5.000 sampai 10.000. Mau yang lebih murah lagi, air buangan AC bos, air buangan AC. Sedikit saja seperti ini, jangan sampai batu tenggelam ya bos ya. Oke, itu trik yang kedua. Trik yang ketiga, yuk kita lanjut. Yang selanjutnya adalah oksidasi dengan menggunakan cairan bacan. Cairan bacan. Nah, cairan bacan kalau bisa cairan yang warnanya netral. Warnanya netral dalam artian bening seperti ini. Ini air biasa, cuma saya buat percontohan saja. Ada ya cairan bacan yang warnanya bening. Itu sifatnya, jadi ini khusus buat batu-batu yang mungkin dia masih syarat dengan kapur ya, tapi bukan kapur mati, hanya mungkin ada sisa-sisa kapur sedikit di sini ya, di permukaan batu ya kan, atau untuk jadi sifatnya dia membantu mengangkat kapur yang dekat dengan permukaan batu, juga dia mengendapkan kapur yang ada di dalam batu. Jadi nanti dia lebur dengan serat-seratnya, dia akan melakukan pemuaian dengan sendirinya. Jadi yang tadinya mungkin bacaan kita ini terlihat kapur ya, ini kapur yang sifatnya bukan kapur mati ya bosku, sahabat-sahabatku, tapi kapur yang dalam artian dia masih kapuran, tapi body glass nih, udah licin tapi masih terlihat tampak kapur. Nah, tampak kapur tipis. Kalau kita pegang begini licin, ibaratnya kapur itu kita giniin nggak kena. Nah, beda dengan kapur mati. Kalau kapur mati kita gini kena nih, pasti kena gitu. Nah, itu bedanya di situ. Jadi itu yang mungkin khusus oksidasi ini dengan untuk peruntukannya untuk batu-batu semacam itu. Yang penting batunya sudah body glass.
Caranya seperti apa? Kita ini kan tisu ini cairan bacan ya, cairan treatment bacan secukupnya. Biasanya kalau dia pakai botol kita cukup cocol ya. Cocol ya, cuman ini kita percontohannya, yang penting kita basahin ya bos. Cuma kalau pakai cairan bacan jangan begini bos, waduh habis banyak cairan kita, rugi kita. Nah ini full basah, kita langsung ke ininya bos, batunya, ungkep namanya, diungkep. Kita usahakan batunya kita tutup dengan cairan tersebut ya. Nah usahakan rapat bos, rapat. Terus kita masukkan ke plastik flip. Nah kalau oksidasi ini ya bisa kita lakukan sebagaimana yang tadi 2 kiat tadi ya. Hanya kalau lebih lama lagi lebih bagus, sampai benar-benar kering ini tisunya, sampai tisunya benar-benar kering. Oke, sudah begini, sampai tisunya kita lihat tampak begitu benar-benar kering, Tapi kalau misalkan mungkin bos-bosku melakukan perawatan bacan ini karena setiap hari dipakai ya, mungkin ya setelah jam istirahat, setelah rehat di seperti ini, pagi-pagi kita angkat lagi, besok diulangi lagi, besok malamnya besok malamnya diulangi lagi, terus begitu tiap hari. Tapi kalau misalkan kita mengkhususkan seperti ini, kalau bisa sampai kering, entah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari gitu. Nah nanti setelah dia sudah kering, kita ambil lagi, ini kita cuci bosku, kita cuci dengan, kalau bisa dengan sabun pencuci piring ya, sabun pencuci piring. Itu kita bersihnya pakai tisu juga, jangan pakai ini yang cuci piring tuh kasar, itu pakai tisu juga. Cocol nih bos, kayak kita nyolek sambal rujak nih. Cocol, kita bersihkan bos, kita bersihkan. Nah kita bersihkan, terus kita keringkan ya. Begitu saja bosku, salah satu treatment sederhana. mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, apa yang telah saya tuangkan tadi untuk batu-batu bacan khususnya yang materialnya body glass, dalam artian tidak kapuran, tidak penyakitan. Nah ini bersifat cuma mengangkat, ibaratnya dia mengembangkan serat agar lebih encer, warna agar lebih naik gitu ya bos ya, tampilan agar supaya lebih cerah gitu kan. Tapi tidak untuk menghilangkan penyakit berupa yaku, tali air, garam, tidak bisa bos. Kalau itu udah alami, itu udah sifatnya seperti benalu dalam tumbuhan, itu dia akan berkembang dengan sendirinya. Oke bosku, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bos-bosku semua. Sedikit apa yang saya tahu saya tuangkan di sini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, hingga mendapatkan sedikit masukan, mungkin sedikit solusi ya, yang bagi teman-teman yang udah tahu. Mohon maaf jika ada sahabat-sahabat yang lebih memahami kiat-kiat bagaimana merawat bacan. Saya masih amatir, sekadar membagikan kepada teman-teman atau bos-bosku yang memang belum tahu. Kemungkinan besar ada cara-cara, ada kiat-kiat yang jauh lebih baik daripada teman-teman senior di perbatuan Nusantara, khususnya bacan ya, yang lebih ajib, yang lebih ini caranya. Salah satunya contoh treatment. Nah treatment itu tidak bisa dilakukan sembarang. Kalau kita lakukan sembarang, kita tidak mengetahui bagaimana cara treatment yang baik. Yang ada bukannya batu kita bertambah baik, yang ada rusak. Entah dia jadi krek atau ngipas gitu kan, atau malah justru kapurnya jadi apa gitu kan, itu bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang memang belum pernah menjalankan treatment, kecuali memang mau ini ya, penasaran ya, silahkan saja.
Tapi kalau misalkan teman-teman ini untuk menjaga batu supaya jangan sampai rusak, ya sebaiknya nggak usah treatment seperti yang umumnya dilakukan oleh teman-teman pemain ya. Karena rahasianya banyak bos, itu nggak bisa kita edarkan juga. Orang sampai sekarang saja saya juga kurang berani untuk treatment batu. Makanya kita lebih banyak menjual batu-batu yang sudah jadi atau batu-batu yang natural sifatnya, yang belum treat. Oke, bos-bosku, sahabat-sahabatku semua, semoga semuanya senantiasa tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa dicukupkan dalam kehidupannya sehari-hari, dimudahkan segala hajatnya, dan jangan lupa jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Semoga kita semua senantiasa terhindar dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang merugikan tubuh kita, merugikan tubuh keluarga kita. Demikian bosku, sukses selalu, jaya selalu Perbatuan Nusantara, khususnya Bacan Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.